Giroud tidak bisa melakoni laga pekan ke-13 Liga Italia 2023-2024 antara AC Milan versus Fiorentina akibat hukuman kartu merah di marka Selection. Kendati demikian, absennya Olivier Giroud dilaporkan tidak akan menjadi masalah bagi AC Milan dalam jamu menghadapi Fiorentina di Liga Italia 2023-2024. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa pemain belakang Fiorentina yang bisa absen saat melawan ke markas AC Milan. Dilansir dari Sempre Milan, salah satu sosok yang dimaksudkan adalah Luca Ranieri, bek tengah Fiorentina. Luca Ranieri merupakan nama yang menjadi andalan posisi jantung pertahanan Fiorentina karena dia telah memainkan berbagai penampilan di Liga Italia musim ini. Bahkan Luca Ranieri telah menyumbangkan 2 gol dan 1 assist untuk Fiorentina di ajang UEFA Conference League 2023-2024. Selain itu, Fiorentina kabarnya tidak akan diperkuat oleh bek tengah lainnya, Michael Kayode. Pasalnya sang pemain dilaporkan belum fit. Sebagai tambahan informasi, Michael Kayode mengalami cedera ringan saat Fiorentina menjamu Empoli pada pekan ke-9 Liga Italia 2023-2024. Tak cuma deputi, AC Milan ingin ganti Theo Hernandez dengan Kwilinski Hartman. AC Milan ingin gantikan Theo Hernandez dengan Kwilinski Hartman di bursa transfer 2024. AC Milan menjadi salah satu klub Liga Italia yang bakal melakukan perombakan di jendela bursa transfer selanjutnya, termasuk mengganti Theo Hernandez dengan Kwilinski Hartman. Hal tersebut dilakukan AC Milan karena Theo Hernandez kini telah menjadi incaran beberapa klub top Eropa. Meskipun sejatinya AC Milan berniat untuk mempertahankan Theo, tidak menutup kemungkinan sang pemain bakal hengkang. Terlebih lagi, Theo Hernandez menjadi incaran tim papan atas Liga Prancis, yakni Paris Saint-Germain. Maka tak ayal jika nama Kwilinski Hartman lantas masuk dalam radar pemain yang ingin diboyong AC Milan ke San Siro. Keadaan itu tidak terlepas dari penampilan cemerlang yang ditunjukkan oleh Hartman bersama Feyenoord di Liga Belanda 2023-2024. Tercatat, Kwilinski Hartman telah mengoleksi 3 assist dalam 12 pertandingan yang dilakoni dengan Feyenoord pada Liga Belanda musim ini. Dilansir dari Sempre Milan, catatan di atas membuat tim berjuluk Rossoneri tersebut serius untuk merealisasikan kedatangan Kwilinski Hartman. Kendati demikian, tidak hanya Kwilinski Hartman saja pengganti Theo Hernandez di bursa transfer selanjutnya, masih ada 2 nama lagi yang tak kalah beken. AC Milan sebelumnya telah berusaha untuk mencari pelapis Theo Hernandez agar kualitas lini belakang tetap terjaga. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa Theo Hernandez kini menjadi satu-satunya bek kiri yang dimiliki oleh AC Milan. Sementara itu, PSG sudah terang-terangan menunjukkan ketertarikannya terhadap permainan Theo Hernandez bersama AC Milan. Situasi itu membuat AC Milan tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan, terutama saat Sandro Tonali memutuskan hengkang ke Newcastle pada bursa transfer musim panas lalu. Maka tak ayal jika AC Milan tidak hanya mengincar Kwilinski Hartman saja sebagai pengganti Theo Hernandez. Namun saat ini AC Milan telah memasukkan juga nama bek lainnya, yakni Ferdi Kadioglu dan Arnaud Martinez Lopez. Ferdi Kadioglu sendiri merupakan bek kiri yang saat ini memperkuat Fenerbahce, sedangkan Arnaud Martinez Lopez membela Girona. Masuknya nama Ferdi Kadioglu dan Arnaud Martinez Lopez selaras dengan tipe pemain yang diinginkan oleh Redbird Capital. Seperti diketahui, Redbird Capital memasang standar bahwa pemain yang diboyong AC Milan harus memiliki usia muda.
Ferdi Kadioglu sendiri saat ini umur 24 tahun. Sementara itu Arno Martinez Lopez baru berusia 20 tahun. AC Milan berharap Jonathan David jadi penutup rekrutan buruk di sektor striker. AC Milan tetap yakin dengan keputusan untuk menginvestasikan dana transfer pada Jonathan David dalam upaya untuk mengubah tren negatif dalam perekrutan striker yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan meyakini bahwa Jonathan David adalah investasi yang dapat diandalkan meskipun performanya di liga saat ini hanya mencatatkan 2 gol, berbeda jauh dengan 23 gol yang ia cetak musim lalu. Giuseppe Moncada dan tim rekrutmen Milan meyakini bahwa David telah membuktikan kemampuannya di panggung Eropa dan bersama timnasnya. Ia menjadi pemain kunci dalam gelar juara Ligue 1 bersama Lille musim lalu, serta turut mengantarkan Kanada ke Piala Dunia 2022 di Qatar melalui gol-golnya dalam kualifikasi. David memiliki kualitas serta pengalaman yang dianggap cukup untuk memperkuat lini serang Rossoneri. AC Milan mempertimbangkan bahwa seringkali mereka harus memilih antara kualitas dan pengalaman, dan David dianggap sebagai gabungan yang sempurna dari keduanya. Dalam beberapa tahun terakhir, rekrutan pemain di Milanello seringkali terdiri dari pemain muda yang masih mengalami penyesuaian, seperti Andre Silva, Marco Lozzetti, Pietro Pellegrini, dan lainnya. Atau mereka yang tidak mampu memberikan kontribusi maksimal karena sudah mengalami kesulitan di klub sebelumnya, termasuk Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Divock Origi. AC Milan kini berusaha mencari investasi dengan resiko rendah yang dapat memberikan peningkatan signifikan pada skuadnya. Meskipun memperoleh jasa Jonathan David akan menghabiskan biaya yang besar, namun gol dan kontribusinya diharapkan dapat memberikan hasil yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini diyakini dapat membantu Milan kembali ke jalur kesuksesan yang mereka idamkan di masa depan, terlebih dengan masa depan Olivier Giroud yang belum pasti. Adu statistik Akar Adams versus Jonathan David, mesin gol idaman AC Milan di bursa transfer. Melansir dari data SofaScore, diketahui bahwa Akar Adams dan Jonathan David sama-sama punya statistik menyerang yang mumpuni. Sepanjang musim ini, Akar Adams sedikit lebih unggul ketimbang Jonathan David dalam perihal gol di Liga Perancis, di mana pemain asal Nigeria itu mampu mencetak 7 gol, sementara David cuma 2 gol. Statistik SofaScore menyebut jika Akar Adams merupakan tipikal striker yang oportunis, alias memaksimalkan sekecil apapun peluang menjadi gol. Tercatat sepanjang musim ini, Akar Adams mampu melepaskan 2,5 kali shots per game, serta ciptakan 1,4 kali shots on target per game. Angka tersebut mengungguli striker utama AC Milan Olivier Giroud yang hanya membuat 1,8 shots per game dan 1,2 shots on target per game, atau Jonathan David yang catatkan 1,9 shots dan 1,1 shots on target. Meski Akar Adams punya kemampuan finishing lebih baik, namun Jonathan David lebih unggul dalam hal penetrasi atau melakukan dribble ke kotak penalti lawan. Masih dari data SofaScore, diketahui bahwa Jonathan David punya persentase dribble sukses mencapai 62%, serta angka menang duel 1 lawan 1 sebesar 46%.
Angka tersebut jauh lebih tinggi ketimbang Akor Adams yang hanya catatkan 37% dribble sukses atau Olivier Giroud yang cuma 50%. Berkaca dari statistik, bisa disimpulkan bahwa Jonathan David merupakan tipikal deep lying forward atau striker yang biasa turun ke bawah untuk menjemput bola dan melakukan dribbling ke pertahanan lawan. Berbanding terbalik dengan Akor Adams yang merupakan finisher dan goal getter sejati. Pergerakannya sedikit minim, namun bisa memaksimalkan setiap peluang yang